Belajar itu sudah ada di Al-Quran. Oh, dunia itu untuk kalian. Belajar cara kalian belajar cara menaklukkan dunia. Karena dalilnya ada nih. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Faqala ambiuni Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah. Dan dia mengajarkan alama, kata ilmu itu sumbernya dari Al-Quran. Ya, wa alama, dan Allah mengajarkan kepada Adam asma. Kalian tahu kalau kalian punya bayi, sudah pernah punya anak? Kalian akan menikmati kemahakuasaan Allah dengan melihat baby kalian yang bicara. Mama, papa, ayam, hantu, kucing, Tuhan, asma. Ya Tuhan, Tuhan, asma. hantu. Ya asma. Di situ Allah mengajarkan kita, menunjukkan bahwa proses tumbuh kembang manusia itu di awal itu menyebutkan, melafazkan, lafaz. Makanya wahyu pertama itu kayaknya ada kesinambungan nih kalau kita berpikir. Saya tidak mentafsir Al-Quran, saya mengambil hikmah dari Al-Quran bahwa Masya Allah, sesuai tumbuh kembangnya manusia, manusia itu diajarkan. Nggak ada ceritanya Allah uji tapi belum diajarkan. Jadi kalian kalau seandainya, mohon maaf nih ya, mohon maaf nih yang kepedean ya. Aduh, beban hidup saya berat sekali, saudara. Allah sedang menguji saya. Kau udah belajar belum? Kau belum belajar udah merasa teruji. Emang kau siapa? Bisa jadi kau kena azab. Oh, iya dong. Bagaimana mungkin kalian tidak pernah baca Al-Quran, kalian tidak pernah sholat, tiba-tiba ketika tertimpa musibah, aku sedang diuji sama Tuhanku. Hei kawan, tidurmu terlalu miring ke kanan. Jangan kepedean kawan. Boleh berprasangka baik kepada Allah. Tapi ya sadar diri lah, tahu diri juga lah. Bagaimana mungkin kalian gak pernah ngaji, gak pernah sholat, tidak pernah merenungkan Al-Quran, tidak pernah memikirkan bagaimana kemahakuasaan Allah. Tiba-tiba aku tersakiti, aku dapat ujian. Pede sekali ya. Jadi di sini Allah ajarkan hikmah apa? Allah ajarkan asma. Lalu baru Allah uji. Jadi Adam itu tidak berdosa dan tidak terkutuk. Kenapa? Karena Allah sudah ajarkan dia. Dan seandainya dia menolak mengikuti apa yang Allah perintahkan, maka terpulang kepada dia karena Allah sudah katakan ya bahwa kau nanti zolim. Akhirnya dia menzolimi diri. Jadi kalau kalian tersakiti jangan bilang kalian diuji. Bisa jadi kalian sedang menzolimi diri kalian karena itu kafarat kalian. Ingat loh, Nabi Adam itu diturunkan ke bumi memang karena kehendak Allah. Kenapa Allah berkehendak dia mendapatkan kafarat di muka bumi? Berpikirlah kalian wahai saudaraku. Kenapa begitu? Ya karena Allah kita itu adalah Tuhan yang ingin menunjukkan kita juga bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kita. Karena Allah yang bilang berkehendak. Aku ingin menjadikan khalifah di bumi. Jadi kenapa Allah ciptakan kita dibiarkan masuk berdosa, dibiarkan orang kafir menyembah kepada Tuhan selain Allah. Itu sebenarnya bentuk kasih sayang Allah tahu, menunjukin bahwa Allah itu maha pengampun. Kenapa Unirifa tahu? Karena ada di ayat setelahnya. Ya, nanti aku bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata Allah, kata para malaikat ketika di-challenge sama Allah, ditantang sama Allah, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan. Malaikat itu pengetahuannya juga pengajaran dari Allah. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Lalu kata Allah, Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. A'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kata Allah gini nih. Allah berfirman, ya Adam, hai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama itu. Kan setelah diajarin tuh, ditunjukkan kepada para malaikat betapa ini dahsyat ciptaan Allah ini yang berbentuk, yang bernama manusia ini diletakkan di depan malaikat. Lalu di-challenge malaikat yang bertanya tadi, kenapa menciptakan manusia ya Allah? Bukankah mereka akan merusak bumi ya Allah? Bukankah mereka nanti akan menumpahkan darah ya Allah? Maka Allah bilang bahwa ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak aku tahu. Apa yang tidak diketahui malaikat. Ini dia. Ternyata
Allah ketika perintahkan Adam untuk menyebutkan nama-nama, maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, memamerkan, memuji ciptaannya yang bernama manusia ini. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, sesungguhnya aku mengetahui rahasia di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan manusia terkutuk, manusia itu berdosa, hei kata Allah, perhatikan. Ketika dia diajarkan, dipamerkan kepada para malaikat, dibanggakan oleh Allah. Lalu apa kata Allah setelah itu? Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Allah perintahkan para malaikat itu bersujud kepada makhluk mulia ini. Nah, tiba-tiba kok terkutuk. Mustahil. Masa begitu? Ini Allah lagi, ini Tuhan kita lagi nyiptain makhluk terbaik dengan sebaik-baiknya bentuk. Bagaimana mungkin dia menciptakan makhluk yang akan merusak bumi, yang mana ternyata makhluk ini adalah makhluk yang terkutuk semuanya. Itu kenapa ketika para malaikat diberitahukan oleh Allah bahwa nanti makhluk ini akan merusak bumi, betul. Tapi ada yang ternyata menjadi rahmatan lil alamin yang bernama Ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bergelar Kalimatullah Isa Al-Masih Putra Maryam. Ada yang bergelar Kalimullah Musa alaihi salam. Ada yang bergelar Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Inilah manusia sebaik-baiknya bentuk. Bagaimana mereka? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia mencari Allah. Bagaimana kemudian Musa alaihi salam. Bagaimana betapa kerasnya dia terhadap hukum-hukum Taurat. Dia jalankan, dia ajarkan kepada Bani Israel. Dia lawan itu Fir'aun. Bagaimana Nabi Isa yang tunduk patuh atas semua ketentuan Allah. Bagaimana Muhammad Ibnu Abdullah yang berserah diri kepada Allah. Keren banget tuh manusia. Nah tiba-tiba aku jadi terkutuk. Kita loh diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Dunia ini buat kita. Ingat, dunia ini buat kita. Surga itu buat kita. Ambil. Itu ya, saya bukan pentafsir Al-Quran, saya bukan berarti memahami isi kandungan Al-Quran yang mendalam, yang sangat dalam ini. Saya hanya mencoba menggali hikmah dari apa yang saya baca itu Al-Quran. Bagaimana mungkin Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang dengan membanggakan ke hadapan malaikat. Kalau dalam Islam manusia itu dibanggakan depan makhluk lain, walaupun di agama lain manusia terkutuk. Di Islam manusia itu dibanggakan. Lalu kalian, maaf ya, maksudnya tiba-tiba kita memiskinkan diri, menghinakan diri, meminta-minta. Ini mohon maaf. Bukan berarti saya merendahkan orang-orang miskin. Tidak, Rasulullah itu bersama orang-orang miskin. Karena orang-orang miskin yang bersama Rasulullah itu bukan orang yang mereka itu malas. Bukan. Mereka itu bukan orang-orang malas. Mereka adalah orang yang berjuang. Mereka orang-orang yang bersama Rasulullah memperjuangkan akidah. Mereka miskin karena mereka mementingkan khalayak ramai dulu baru mereka. Abdurrahman bin Auf, Utsman ibnu Affan, Abu Bakar Siddiq itu orang kaya. Siapa? Abu Bakar Siddiq itu memerdekakan budak itu, kalian pikir duitnya sedikit itu. Utsman ibnu Affan berapa kalau dihitung miliaran harta yang ditinggalkan? Mereka adalah orang kaya yang memilih hidup sederhana. Gitu loh. Makanya Rasulullah itu kan gak berhak mendapatkan zakat. Karena beliau tidak masuk ke 8 asnaf orang yang fakir. Beliau bukan fakir. Beliau memilih untuk hidup sederhana. Memilih untuk bergabung dengan orang-orang miskin. Pilihan. Tapi hartanya banyak. Banyak. Bahkan beliau berhak untuk harta rampasan. Keren banget Nabi kita ya. Ini jadi di sini ini bisa jadi karena Nabi Muhammad itu menginginkan bersama orang-orang miskin, bukan orang miskin yang karena memang malas jadi miskin kan, tapi orang-orang yang punya. Kalau orang-orang gini, Allah itu tidak menyukai orang-orang malas karena Allah mengajarkan amalan sedikit tapi continue. Artinya Allah mendisiplinkan kita kan. Justru Abdurrahman bin Auf dia sengaja untuk memiskinkan diri. Allah tidak izinkan. Artinya ada orang-orang ahli surga yang memang orang kaya. Kenapa? Tentu Allah tahu bahwa orang ini ketika kaya dia tidak akan kenyangkan perutnya sampai buncit sampai dia lupa diri kan.
Harta dia yang dia miliki itu seperti Sayyidah Khadijah. Khadijah itu radhiyallahu anhuma. Dia itu orang kaya. Tapi beliau apa yang beliau lakukan? Beliau kan harta beliau itu untuk dakwahnya Rasulullah. Beliau kaya raya loh. Itu Utsman berarti itu kaya. seperti Nabi Sulaiman ya, yang dia paling kaya tapi dia miskin. Beliau paling Dia kaya, tapi memilih hidup sederhana. jadi hidup Kekayaannya sederhana, bukan dia untuk beliau, ya. dia Itu makan aja dia harus kerja dengan tangannya dia, padahal dia itu bisa yang makan harus kita ribuan orang. lakukan. Jadi ketika mungkin suatu saat Unirifa Allah berikan satu perusahaan yang punya apa namanya cabang di seluruh dunia, Petramax. ternyata nanti kalian tapi kalian lihat kenapa Unirifa kok bajunya itu aja, yang maksudnya dalam seminggu kok 3 kali kok nggak ganti-ganti kayak ya kenapa? Karena ketika harta yang Unirifa cari itu bukanlah milik Unirifa, lalu Unirifa hanya punya beberapa baju. Nanti ketika Unirifa meninggal, saya menjadi orang kaya yang beruntung. Kenapa? Orang kaya yang hisapnya sedikit. Keren nggak? Daripada orang kaya yang hisapnya banyak. Rumah atas nama dia, mobil atas nama dia. Akan ditanya mobil dari mana, uang dari mana. Waduh, lama banget. Saya tidak akan memiliki apapun di dunia, tapi saya adalah orang yang mengusahakan harta benda untuk dicari untuk apa? Untuk umat dan agama. Ya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhuma. Ya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu. Anhu kan laki-laki, anhuma perempuan kan, gitu. Jadi kaya, ayo kita kaya, tapi bukan berarti kaya itu kayak kita mengumpulkan harta untuk kita sendiri sampai kita mati, maka harta itu tidak bergerak dan dia akan menjadi saksi memberatkan kita, akan dikalungkan di leher kita. Ya, harta benda yang kita kumpulkan yang tidak diniatkan untuk umat, yang tidak diniatkan untuk memuliakan agama, sementara harta tersebut ada dan bukan karena untuk maslahatan kita kepada Allah, maka itu akan dikalungkan nanti ke kita. Kalau tidak salah begitu hadisnya. Kalau tidak salah dikalungkan atau akan memberatkan kita nanti di yaumil hisab. Makanya enak mengenai, jadi orang-orang. mengenai itu, misalnya ini kita punya uang, Oh, kita Khadijah bagikan ke, Anha ya. mengenai kita gitu. Kalau kita punya uang, kita bagikan ke orang-orang miskin, atau kita memberikan mereka lapangan kerja karena kita ngangkat derajat mereka di situ. Ya sama Kalau seperti kita bagi, daripada kita memberikan mereka kalau kita itu memberikan ikan, aja lebih itu baik beli cuma-cuma, kayu. iya. Artinya kita memberikan cuma-cuma itu kan kita merendahkan dia. Tapi kalau kita memberikan dia Oh iya, lapangan pekerjaan berlangsung. iya betul betul betul. Oh iya, terima kasih Bang Samudra Anhuma, berarti radhiyallahu anha ya yang tepatnya ya, bukan anhuma. Jadi gini, sebenarnya innama amalu biniat ya, kembali lagi bahwa segala amalan itu tergantung kepada niatnya. Ketika niat kita itu memang sudah karena Allah, insya Allah biarkan Allah yang membalas dan menghisapnya. Tapi kembali lagi bahwa kalau saya sekarang ini sedang bergebu-gebu untuk, karena Allah sudah bilang di Al-Quran bahwa dunia ini diciptakan untuk murifah, saya akan ambil itu, saya akan kejar itu ya. Bukan berarti saya kenyangkan perut saya untuk dunia, bukan, tetapi kembali lagi kejar dunia untuk dibawa ke akhirat gitu, mungkin seperti itu. Udah, Ustadz Hanafi sudah monitor teman-teman kejar dunia untuk dibawa ke akhirat. Silakan Ustadz Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Airin. Ustadz, mungkin kalau ada pemahaman saya keliru dari apa yang saya paparkan tadi boleh diluruskan ya, karena lebih baik saya diluruskan di tempat daripada saya menyesatkan banyak umat. Silakan Ustadz masuk. Saya baru datang jadi nggak tahu apa yang diinin karena dari posisi salat subuh dan zikir sebentar Ya, sama keluarga. Insya Jadi gini, Allah. kita lanjutkan dengan ayat yang tadi teman-teman di closing ayat yang ke-26 itu wama yutillu bihi illal Fasiqin. Jadi artinya kalimat daripada Allah bilang yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang-orang yang diberi petunjuk. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidak ada yang disesatkan Allah dengannya kecuali orang-orang fasik. Maka di sini teman-teman, secara etimologi yang namanya fasik ini berarti orang yang keluar dari ketaatan. Ya. Masyarakat Arab itu bisa mengemukakan bahwa fasaqat rutbah, jika sisi kurma keluar dari kulitnya. Nah, itu kalimatnya fasaqatil rutbah namanya.
Artinya keluar dari kulitnya. Oleh karena itu tikus itu juga disebut sebagai wasit. Hewan fasik. Ya, jadi karena apa? Selalu keluar dari persembunyiannya untuk melakukan perusakan. Ya, saya cuma dengar tadi dikit sambil bolak-balik, bukan bolak-balik bikin kopi, tapi dengar ada Pertamina juga, cuman itu doang. Habis itu nggak tahu lagi apa Pertamina itu. Nggak tahu saya. Iya, jadi Ustaz. Jadi gini Ustaz, kan saya bacakan tadi saya sampai di Quran di mana Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jadi dunia itu diciptakan untuk kita, bukan kita yang diciptakan untuk dunia. Walaupun bumi dan langit itu ada sebelum kita, tetapi dia dipersiapkan untuk kita, bukan untuk sebaliknya. Tapi kalau zaman sekarang kan justru kebanyakan orang dia hidup untuk dunia. Jadi maksud aku, kalau aku memahami secara hikmah bahwa ketika Allah sudah janjikan dunia ini untuk kita, sebenarnya kita harus mengambilnya karena memang Allah yang janjikan untuk kita. Tetapi untuk dibawa ke akhirat, maksudnya untuk dibawa nanti di jannah Allah gitu. Gitu, Allah wa'ala bishawab. Mungkin Ustaz ada tanggapan terkait ini. Iya, kalau kalimat dari Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawa. Di sini kalimatnya thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kita lihat di sini dalam tafsir Ibnu Katsirnya, sesuai penyebutan dalil-dalil berupa penciptaan umat manusia dan apa yang mereka saksikan dari diri mereka sendiri setelah ayat-ayat yang sebelumnya, Allah Rabbi Jalla Jalla menyebutkan dalil lain yang mereka itu saksikan berupa penciptaan langit dan bumi. Ya, setelah tadi perumpamaan hal-hal yang kecil, ya kan, binatang yang kecil. Lalu Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat." Huwa, dia. Dia siapa? Dialah yang telah menciptakan itu, sang sumber ini. Siapa? Allah Rabb Jalla Jalaluh. Di mana yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu, ya. Lalu kemudian dia berkehendak menjadikan menuju langit, di mana lalu dia jadikan itu 7 langit. Artinya menuju langit, kata istawa dalam ayat di atas mengandung makna berkehendak dan mendatangi karena menggunakan kata sambung ilah, ya. Nah, fasawwahunna maksudnya adalah lalu dia menciptakan langit 7 lapis, as-sama, ya, di sini langit, di sini adalah isim namanya jinsi, ya, di mana nama jenis. Oleh karena itu dia berfirman fasawwahunna sab'a samawat, lalu dia jadikan 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan kalimatnya dialah yang mengetahui segala sesuatu. Contoh nih, Allah Maha mengetahui. Ini saya kasih analogi gini teman-teman. Ketika teman-teman itu mengetahui benda ini tasbih. Tasbih ini kita alim. Ini kan kalau dalam Aqidatul Awam itu ada yang namanya ma'ani dan maknawiyah. Ya, ma'ani itu sifat di mana kita punya tuh sifat rububiyah. Ini kita melihat ini masih dengan panca indera mata. Ya, ini kan melihat nih. Apakah ketika Allah melihat dan mengetahui itu perlu dengan seperti kita sebagaimana manusia? Kita lihat secara ilmu pengetahuan di pondok itu gini. Kita melihat ini pakai mata dan mengetahuinya itu dengan panca indera ini. Oh, ini tasbih. Oke, kita naik belajarnya dikit. Naik dikit belajarnya. Lalu saya taruh di kantong gamis saya. Saya taruh di, yang membuat ini ada di sini siapa? Saya. Yang membuat tasbih ada di kantong. Oke? Lalu saya pergi ke Surabaya, istri saya telepon, "Kak, ya ada apa? Maaf, itu tasbih ada di mana, Kak? Saya nggak perlu lagi pakai menggunakan mata karena saya yang menjadikan tasbih itu ada di kantong. Maka saya dari Surabaya tuh tinggal ngomong sama istri saya, coba cek ada di gantung itu, tasbih itu sudah saya taruh di kantongnya gamis yang tadi subuh saya pakai. Tidak perlu saya melihat dengan mata, karena saya yang menjadikan tasbih ini ada di kantong gamis ini. Saya tinggal bilang sama istri saya, ada di gamis kantong. Lalu bagaimana dengan Allah yang menciptakan alam antariksa ini? Tak perlunya Allah menggunakan, makanya yang mengganggu pikiran kita karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan.
Secara Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Memanusiakan Tuhan bahasanya kalau saya itu Ustaz, memanusiakan betul. Tuhan. Makanya ini yang Karena saya tidak kasih- bisa bedakan Tuhan dan manusia, Ustaz. Makanya akhirnya memanusiakan Tuhan dan menuhankan manusia, Ustaz. Nah, ini pentingnya belajar. Jadi ketika saya dari Surabaya, saya nggak perlu pakai mata tuh, karena saya yang menjadikan ini ada di kantong. Saya ditanya, di mana Kak tasbih? Oh, saya yang jadiin dia ada di kantong ini kok. Ada di kantong gamis. Nggak perlu pakai mata, karena saya yang menjadikan ini ada di kantong. Begitulah Allah menciptakan semua. Tak perlunya Allah menciptakan itu dengan posisi panca indera yang ada. Makanya itulah yang mengganggu pikiran kita itu, karena selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Secara Allah itu laisa kamitslihi syai'un fil ardi. Ya, mukhalafatul lil hawadis, Allah berbeda dengan yang baru. Maka ketika ada teman-teman yang ateis, agnostik, Buddha, Hindu, bahkan yang Kristen bertanya, Hanafi, kalau Allah itu memang Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Maka kami dengan santai menjawab dengan sifat yang namanya salbiyah. Saudaraku, masa, waktu, tempat, rupa, itu semua ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan ada di ciptaannya? Ada ibu di dapur masak donat, Uni Rifa lagi masak donat, terus saya bilang, Uni, kok muka Uni kayak donat? Terus singgung itu Uni. Donat, saya lagi bikin donat, muka saya dibilang kayak donat. Tuhan Padahal ciptakan. kayak klepon ya kan? Apalagi Airin, udah kayak gajah duduk. Aku lah pakai pagi ini sama Pak Hasmi. Gak apa-apa lah, sikit-sikit lah sindir-sindir biar nggak tidur gitu loh. Lanjut tuh nih, apa yang mau Ngantuk. dibahas lagi? Apa Ini mau lanjut kepotong lagi? Ustaz ya, lanjut Ustaz. Ustaz Lanjut. saya kepotong saya tuh. Oke. Ya intinya ya lanjut. Jadi huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Mujahid mengatakan Allah menciptakan bumi sebelum langit dan sesuai menciptakan bumi lalu Beristiwa membumbung Allah. asap darinya bumi, dan itulah makna firman Allah summastawa ilas sama'i wa hiya dukhan. Itu surat Al-Fussilat ayat 11 teman-teman. Jadi kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Dan itu secara ilmu, Si Bunda. ini pasti akan terlihat. Itulah Al-Quran itu. Dilarikan secara ilmu sains, teknologi, semuanya ada. Coba bayangkan. Terus Teori ada yang nebula, mengatakan, Ustaz. iya betul, betul. Makanya ada yang mengatakan gini nih, itu kan kalau orang yang benci ya, Nabi Muhammad dibilang itu hanya posisinya dia contek-contek, nyontek-nyontek dengan Taurat, Zabur, Injil. Ya kan, copy paste dengan kitab-kitab sebelumnya. Kita Betul. jawab secara ilmu sejarah. Anda bilang Nabi Muhammad itu tidak bisa baca dan tulis. Tapi kenapa nyontek, dituduh nyontek? Kok dibilangnya nyontek gitu loh. Anda yang ngomong, Anda yang fitnah, pengikutnya buta huruf, nggak bisa Tiba-tiba malah baca. dia nyontek. Tapi Anda bilang Nabi Muhammad nyontek. Nuduhnya nggak konsisten sih. Iya. Jadi ini yang jadi masalah gitu loh. Jadi ini ilmu gitu loh. Cobalah teman-teman, Nabi Muhammad itu kalaulah memang dia itu bilang nyontek, dia nggak pernah kursus dulu tuh, nggak ada sejarahnya Nabi kursus bahasa Iya. apa ya, bahasa Mandarin gitu, nggak pernah ngelihat itu sejarah Nabi Muhammad itu Iya. Mandarin gitu loh. Nggak Khusus tahu bahasa kalau Airin. Yunani. Kalau Airin kan bahasa Arwah, bahasa ini, apalagi Bunda Rose datang-datang dia pakai bahasa Arwah, bala gitu teman-teman. Assalamualaikum Bunda Rose. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Salam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, makanya itulah teman-teman. Kadang aneh gitu loh. Dibilang Nabi Muhammad nggak bisa baca dan tulis, tapi dibilangnya nyontek. Nabi Muhammad nggak bisa. Orang-orang pedalaman, orang tua kita dulu nggak bisa baca dan tulis, tapi hatinya bersih kawan-kawan. Orang tua kita dulu nggak bisa baca dan tulis, tapi dia bisa tahu kitaran antara 2 kilo, 4 kilo kalau dia tinggal di gunung. Di bawah ada orang yang sedang menuju kemari. Dia bisa bermain dengan alam. Getaran-getaran bumi itu menyatu sama dia. Dia bisa tahu, oh ini mau hujan, oh ini bulan ini, oh ini akan terjadi. Itu alam sudah menyatu dengan dia. Karena mereka banyak yang menyatu dengan alam, menjaga alam. Mereka selalu dengan ayat-ayat kauniyah Allah itu menyatu. Beda sama kita.
Kita aja nggak bisa adil sama diri kita sendiri, bagaimana untuk adil dengan di luar badan kita? Mulut kayaknya pengen ngerujak. Oh, kita makannya, perut moncor. Kan nggak adil itu namanya. Iya benar. Terus kau pengen coba-coba, kau poligami, mati bijak. Lanjut lah nih. Udah Ya, mulai yang mau poligami, keluar yang ilmu mau poligami spesial. ya. Yang mau poligami ya. Kau aja nggak bisa adil sama dirimu. Kau mau coba-coba, mati bijak. Lanjut. Iya, sama diri itu kenapa saya bilang keadilan sebenarnya manusia itu tidak bisa adil, tetapi keadilan itu akan masuk ketidakadilan itu akan dikatakan tidak adil ketika ya ada yang jadi korban. Tapi kalau ada istri yang mau dipoligami kan nggak apa-apa, Ustadz. Parah ini. Mesia. Kalau istrinya yang Tapi Uni kalau Mesia, poligami ini ya Pak Hans. Iya. Aku maunya dijadikan yang terakhir aja Pak Hans. Tunggu. Siapa nih yang pro poligami nih seperti aku siapa nih? Ada yang satu circle udah sama aku ya? Al-Quran ini murojaah, lari poligami, murojaah. Kenapa tiba-tiba kok nyetut nama Mesia ya? Poligami dia. Dia pura-pura tidur Ustaz, soalnya dia dengar Ustaz. Kan beda berapa jam itu dia? Saya udah lama juga nggak ya? Enggak, dia udah jam 10 atau jam 9. Dia pura-pura tidur, sebenarnya dalam hati dia tuh ini sendiri tuh ketar-ketir tuh jantungnya duk. Dia pura-pura tidur itu. Ya, di sini kita sudah sapa dulu ya. Ada beberapa. Sini ada Ukti Airin sama Bunda. Halo Bunda aku, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda izin sebentar ya, azan masuk. Ya. Baru imsak Siap Bunda, siap. Ya. Ini mau kajian poligami atau kajian yang lain Ustaz? Ini Kalau lanjut. poligami ini- Soalnya aku Inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ke situ lah. Ada Airin, Ya, gimana pendapat Airin? Mau jadi yang pertama atau jadi yang kedua? aku mau yang terakhir aja Uni, apapun itu aku yang terakhir. Masya Allah, ini keren banget. Ini kalau udah kayak gini nih perempuan ini makomnya udah tinggi banget nih Ustaz. Udah lama dipoligami, mau lagi dijadiin yang terakhir. Subhanallah. Aku nggak mau yang pertama, aku mau yang terakhir aja. Janganlah bahas poligami nih. Aku belum nikah nih. Lanjut Ustaz Hanafi. Ini materi kesukaan Ustaz Hanafi ini sebenarnya ya guys. jadi kalimat Materi, idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Teman-teman, coba perhatikan. Siapa sih aku ini? Aku ini siapa? Saat kita ngaca, wajahku bukan aku. Saat lihat tangan kita, ini tangan. Tangan ini bukan aku. Saat lihat badan kita di kaca, badanku bukan aku. Saat melihat kaki, kakiku bukan aku. Bahkan ketika kita ngelihat perasaan hatiku bukan aku, pikiranku bukan aku. Sesuatu yang melekat padaku saja, itu bukan aku teman-teman. Apalagi yang tidak melekat pada diriku, tentu lebih bukan aku lagi. Istriku bukan aku, anakku bukan aku, suamiku bukan aku, rumahku bukan aku, motorku bukan aku, mobilku bukan aku. Tapi kenapa seringkali ketika mobil, motor lecet, aku ikut lecet? Oh mungkin karena ini Ustaz, gara-gara perkataan adalah yang berkata. Firman Tuhan adalah Tuhan, mungkin gitu. Jadi ketika firman tersakiti, Tuhan tersakiti gitu. Enggak lah. Jadi teman-teman, jadi itulah yang jadi pelajaran untuk kita bahwa sesuatu yang melekat pada diriku saja itu bukan aku, apalagi yang tidak melekat pada diriku. Maka bahagia
teman-teman, itu kita yang ciptakan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan aku yang sesungguhnya. Lalu pertanyaannya, siapa aku, Ustaz? Uni. Siapa Uni? Tolong dong, aku ini siapa? Semoga kita akan berjumpa dengan si aku. Akhirnya jawabannya di Al-Quran, Abdullah. Aku ini adalah seorang hamba yang turun di muka bumi hanya sebagai khalifah. Ya, artinya kita hanya hamba. Dari mulai pertama sampai terakhir nanti semua manusia itu ya sudah hanya sebagai hamba, menerima segala khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Semua dari Allah. Dan kita hanya berusaha sesuai dengan pengetahuan yang Allah sudah berikan kepada kita. Ilmu yang sekarang ini kita berbeda-beda pengetahuan orang. Spiritual kita juga berbeda-beda. Maka yang terjadi adalah ya udah lakukan yang bisa kita lakukan, atur yang bisa kita atur, dan jangan ngatur yang nggak bisa kita atur. Kita nggak bisa ngatur mulutnya orang-orang, teman-teman. Tappingan orang-orang di bawah kita nggak bisa ngatur. Dia yang punya mulut, dia yang punya HP, dia yang punya tangan, ya. Kita nggak bisa ngatur prasangkanya orang, perasaannya orang, hatinya orang. Kita nggak bisa ngatur. Maka jangan atur yang nggak bisa kita atur. Atur saja yang kita bisa atur. Ya. Kuasanya orang bikin kita marah, kuasanya orang bikin kita tersinggung, kuasanya orang bikin kita sakit hati. Tapi untuk marah, untuk tersinggung, untuk sakit hati, itu kuasa ada pada diri kita. Ya. Jadi sesimpel itu hidup. Biarkan saja orang mau tappingan kayak gimana, orang mau ngomong kayak gimana. Kita nggak bisa ngatur mulutnya orang, prasangkanya orang, nggak bisa. Ya, makanya biarkan orang mau ngomong apa, kuasanya orang bikin kita marah, tapi untuk marah dan tidak itu ada di kuasa kita, gitu ya teman-teman. Maka atur yang bisa kita atur dan jangan ngatur yang nggak bisa kita atur. Sepakat sampai sini? Mudah-mudahan kita bisa puasa. Puasa itu menahan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, yang membuat kita lalai dari Allah, hindari. Apalagi yang berbau maksiat. Mau ngapain? Ya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf, udah maafin aja. Kita di TikTok ini tinggalnya ketemu main TikToknya sama manusia. Al insan makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Ya kita ngobrolnya sama manusia bukan sama malaikat. Biarin aja. Ya tinggal kita maafkan. Hudil afwa wa'mur bil urfi. Sampaikan yang ma'ruf. Sampaikan aja yang ma'ruf. Wa'arid anil jahilin. Jangan layanin orang jahil. Orang jahil gak perlu dilayanin. Ada orang gila, terus kita layanin obrolan orang gila, berarti kita sama gak sama dia? Ada orang jahil, kita layanin orang jahil, sama gak kita ngelayanin orang jahil? Paham ya teman-teman? Wallahu ta'ala alam bisawab. Seperti itu Uni. Apa ayat berikutnya Uni? Habis yang mana Ustaz? Saya tadi sudah sampai di ayat 30. Wa'allama Adam Ya, wa'allama Adam al-asma. kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Teman-teman, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kullaha thumma aradahum 'alal malaikah, kemudian mengungkapkan kepada para malaikat lalu berfirman faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika memang kamu orang-orang yang benar. Teman-teman, pada ayat ini Allah menyebutkan kemuliaan Nabi Adam atas para malaikat karena dia telah mengkhususkan teman-teman dengan mengajarkan nama-nama segala sesuatu yang tidak diajarkan oleh para malaikat. Hal itu terjadi setelah mereka para malaikat bersujud kepadanya, lalu Allah memberitahukan kepada mereka bahwa dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Adapun Allah Rabbul Jalla Jalaluhu menyebutkan ayat ini setelah firman Allah di sini, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Karena para malaikat itu sempat ada protes. Protesnya apa?
Kenapa sih harus diciptakan khalifah? Padahal di muka bumi sebelumnya kan udah ada yang pertumpahan darah, makhluk-makhluk yang nggak beres, ngapain gitu loh. Mendingan saya nih malaikat nih bersujud, bersyukur, ngapain? Maka Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah di sini wa'allama Adam al-asma, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Bahkan Nabi Adam ini teman-teman dalam satu riwayat Allah itu mengajarkan sampai Nabi Adam itu bisa terkoneksi dengan baik dengan benda itu sampai paham sekali benda itu seperti apa. Ya. Bisa memahami bahasa-bahasa yang ada di benda-benda yang disebutkan sama Nabi. Itu dari saking kerennya. Karena kalau kita kursus sama ahlinya, seperti kursus sama Unirifa, ahlinya di bidang apa nih gitu, maka kita pinternya luar biasa sebagai murid. Karena yang mengajarkan ahlinya. Bagaimana dengan Nabi Adam yang mengajarkan langsung Allah Rabbul Jalla Jalaluh, Sang Maha Sumber, Sang Maha segala-galanya, Sang Maha mengetahui, diajarkan sama Allah. Kayak apa cerdasnya Nabi Adam, teman-teman alaihissalam. Dan begitulah, ya turun. Nah, gunakan ini. Allah ciptakan kita semuanya, panca indera, penglihatan, rasa, pendengaran, hati nurani. Itu tujuannya untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ya, dan di situ sudah diajarkan. Ya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dijawab itu. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi, teman-teman yang dirahmati Allah, di sini kita harus memahami ketika ada kalimat bahwa menjadikan khalifah di muka bumi, maka kalian akan senantiasa mentaatiku, mengikuti semua perintahku, serta menyucikan diriku. Maka jika kalian tidak mengetahui nama-nama benda yang telah aku perlihatkan kepada kalian itu, padahal kalian tidak menyaksikan, berarti kalian tidaklah ini lebih baik mengetahui kecuali Nabi Adam. Akhirnya teman-teman, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, Maha suci Engkau, kata para malaikat. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ketahui kepada kami. Engkau ajarkan, Engkau beritahukan kepada kami. Sungguhnya Engkau yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kayak apa kerennya Nabi Adam itu mengetahui semuanya. Dan diantaranya sekarang tuh ada tuh yang posisinya udah nggak tahu, sok tahu. Maka ada tipikal orang teman-teman. Ada orang yang dia berilmu, lalu dia itu nggak mengamalkan ilmunya. Maka orang yang seperti ini, kata guru saya, kepret air, bangun. Kepret air, bangun. Banyak umat Nabi Muhammad menanti ilmumu. Jangan tidur, ayo berdakwah, ayo sampaikan. Kamu punya ilmu, bangun. Kepret air, kagetin dia, bangunin dia, supaya berdakwah. Punya ilmu tapi nggak ngamalin. Dia lebih suka menyendiri. Sadarkan dia, kepret air biar bangun. Ada tipikal yang kedua. Dia nggak berilmu. Dia sadar dia tuh nggak punya ilmu. Dia tahu diri, saya ini nggak ngerti apa-apa. Terus dia mau belajar. Dia mau belajar. Maka orang tipikal yang kedua ini bimbing, ajarkan. Nah, ini tipikal orang kedua. Ada tipikal yang ketiga. Dia itu punya ilmu sedikit lalu dia mengamalkan ilmu itu. Nah, dekati orang ini. Dia nggak banyak ilmunya, sedikit, tapi dia mau mengamalkan ilmunya. Jangan jauhin orang ini, deketin orang ini, ambil ilmu darinya, karena dia mau mengamalkan dari yang pengetahuan yang dia miliki. Ada yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, tipikal orang yang ketiga nih, ya, dia nggak berilmu, dia jahil, merokap udah gitu lagi, nggak paham apa-apa, tapi sok tahu. Ada tipikal orang yang kayak gitu, dia nggak tahu tapi sok tahu. Nah ini biasanya teman-temannya Unirifa tuh kalau diskusi tuh. Ya, biasanya teman-teman Unirifa yang kalau diskusi itu dia nggak tahu tapi sok tahu. Banyak nggak yang kayak gitu teman-teman? Nggak tahu tapi sok tahu gitu loh. Nggak tahu ngambil kamusnya dari mana. Kamus apa ya? Kamus Indonesia itu kadang suka suka diganti-ganti sama dia, gitu loh. Ya, definisi-definisi selalu diganti sama dia. Nah, orang yang kayak gini nggak tahu tapi sok tahu, yang enak itu dirujak palanya itu. Wallahu taala alam bisawab. Kayak gitu. Maka
Ya, itulah yang kejadian-kejadian itu yang harus kita benar-benar perhatikan. Ya. Sementara itu dari saya. Allah taala alam bisawab. Lanjut. Apa lagi? Uni atau ini? Ada Ustadz Dani kali mau menyampaikan. Tunggu, Ustadz Dani kali ada mau menampakkan. Tes. Ya, Insya Allah. Ustadz Dani. Jadi ya gitu Ustaz. Artinya gini, insya Allah ini perdana di bulan Ramadan pertama saya after sholat subuh di Ternate. Tentu waktu sahurnya teman-teman yang ada di waktu Indonesia Barat. Saya akan melanjutkan continue dan saya usahakan 30 ayat. Saya usahakan kalau bisa 50 ayat. Kalau tidak ya tidaknya 10. Intinya berharapnya kita lebih dekatkan ke Al-Quran dan insya Allah kita memaknai kandungan Al-Quran. Mungkin kalau Ustadz Hanafi bersedia nanti boleh. Kalau tidak ada waktu, kalau lagi sibuk juga. Kalau saya harapkan sih Ustadz Hanafi sih di sini mendampingi gitu, memberikan kepada follower saya untuk lebih sering kita dekatkan diri ke Al-Quran gitu daripada mentadabur gitu. Itu sih planning saya sampai 30 habis nanti selesai lebaran itu nanti mungkin kita penutupan mudah-mudahan sudah di ayat surat terakhir gitu. Masya Allah. Itu sih Ustadz, mudah-mudahan sih cita-cita saya, mudah-mudahan Allah izinkan ya. Ini 30 hari berjuang ini. Semangat nih ya, semangat. Siap Berarti insya Allah. tafsir Quran ya. Ya kita memaknai, kayak saya kan enggak baca tafsir tapi kan sudah baca sendiri. Lalu saya mendapatkan beberapa hikmah tuh kayak ketika Allah bilang aku ciptakan dunia ini untukmu. Maka saya akan menjadikan ayat itu sebagai motivasi ke diri saya bahwa dunia ini buat saya, bukan saya buat dunia. Artinya saya tidak akan kejar dunia karena saya sudah diberikan Allah, tapi saya hanya akan mengambil bagian saya gitu loh. Nah, saya mau memotivasi anak-anak muda untuk ke depan menggunakan ayat ini supaya nggak ada cerita malas di Islam. Kita tidak boleh malas. Islam itu tidak ajarkan. Mungkin begitu-begitu kalau saya pribadi. Kalau tafsir nanti bagian Ustadz Hanafi lah. Kalau saya lebih saya dapat apa sih kalau baca ayat ini? Yang saya renungkan tuh apa sih gitu Ustadz Hanafi mungkin. Ya, Masya Allah. Ya artinya memang apa? Belajar itu satu kewajiban ya teman-teman. Kalau dalam ta'lim wa ta'lim itu dikatakan bahwa ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbi ka'ammajmu'iha bibayani zaka'un wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyad ustadin wa tuliz zamani. Jadi ada 6 syarat di mana kita ingin mendapatkan ilmu itu dengan cara baik dan benar. Zaka harus memiliki kecerdasan. Nah sebetulnya manusia itu sudah diberikan, bahkan di situ ada kalimat wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan ayat sebelumnya dari saking pinternya semua anak Adam itu udah dikasih fasilitas semuanya sama Allah. Kecerdasan. Makanya saya waktu di Darul Quran tempatnya Ustadz Yusuf Mansur itu di Jakarta teman-teman, ada dia itu yang macam-macam. Ada dia yang gagap, ada dia posisi yang kata kita orang terbelangkak, orang ya kayak kalau kata kita idiot barangkali ya. Tapi hafiz Quran. Hafiz Quran, umur 17 tahun hafiz Quran teman-teman. Idiot. Coba bayangkan. Ada yang buta, bahkan ada mungkin teman-teman kalau ke Komal saya ada namanya Zuhriyah. Zuhriyah ini dia dari kecil karena dia ada sakit panas terus dia mata tidak bisa melihat. Ya. Dan yang terjadi apa teman-teman? Hafizah Quran. Cara hafalannya apa? Sering mendengarkan murattal Al-Quran. Pertanyaannya yang buta kita atau dia? Padahal Kita dia yang mau buta, mata dia. Ya itu masalahnya. Yang idiot itu kita atau dia? Kita yang ini. Nah, itu jadi masalah motivasi kita di Ramadan ini. Ayolah teman-teman. Ya. Iqra'il Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Baca. Karena nanti Quran yang akan datang yaumil qiyamah sebagai sahabat kita.
Ya, mulai ya Allah di Ramadan pertama ini ya Allah, tanamkan di hati kami supaya ada rasa cinta sama Al-Quran. Capek, letih, ngantuk, lelah, pasti. Orang ke masjid, orang baca Quran, ya, orang berdakwah itu capek teman-teman. Tapi ingat, orang mau maksiat, milih-milih untuk maksiat, milih-milih hal yang menghiburkan, ya, wanita-wanita yang nggak jelas, lari ke hotel, masuk ke hotel, melakukan kemaksiatan, itu sama-sama capek. Jadi jangan Anda pikir orang yang maksiat sama orang yang melakukan kebaikan, yang lagi dalam ketaatan lebih capek daripada orang maksiat. Sama-sama capek teman-teman. Cuman bedanya lelahnya, letihnya, capeknya kita kepada hal yang manfaat, sedangkan lelahnya dia kepada hal yang gak manfaat. Gak apa-apa kata Rasulullah, gak apa-apa capek Uni, bias, ya. Gak apa-apa capek Hanafi teman-teman yang lagi dakwah, gak apa-apa capek. Tapi kata Rasulullah, hatta talqauni 'alal Kautsar, tapi nanti kalian aku tunggu di Telaga Kautsar. Siapa yang nggak pengen ditunggu sama Rasulullah SAW? Di bawah orang-orang tappingan, bikin hal yang nggak manfaat itu mereka capek juga tuh bikin tapping. Mereka kan ngetik itu. Mereka tuh akalnya tuh lagi mikir gimana ya komal ini supaya terkontaminasi sama mereka. Mereka lelah, capek supaya kita terkontaminasi dengan gaya-gaya mereka, kejahilan mereka, ketidaktahuan mereka. Mereka capek tuh lagi cari narasi, bikin tapping itu mereka capek, lelah. Mereka sedang lelah mencari ilmu, gimana cara untuk, makanya itu cuman satu makhluk. Hanya satu manusia yang dimana mereka ini nggak tahu dan mungkin mereka nggak paham. Ada sampai beribu-ribu kitab, bertonton kitab sejarah satu makhluk ini yang dari mulai lahir sampai wafatnya, bahkan sebelumnya itu sudah terperinci dengan baik. Bertonton kitabnya. Siapa itu? Sejarah siapa itu? Sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali mereka ingin menfitnah, memframing, membelokkan sejarah Nabi, dikonter. Selalu ada jawaban di balik framingan mereka. Cuman ada satu makhluk yang sejarahnya tidak ada tertinggal, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman jangan dipikir orang-orang yang lagi tapping di bawah berusaha itu, mereka yang kata kalimatnya tidak pantas, mereka itu sama-sama capek. Narasi lawan dengan narasi. TikTok, buka komal, ada komal orang nggak benar melalaikan sama Allah, sudah biarkan saja. Sambil kita posisi bikin komal tandingan untuk supaya bikin orang ingat sama Al-Quran. Kayak gini, dari pagi-pagi, ya Allah diizinkan. Saya tadinya mau buka, tapi kata saya, daripada saya harus buka terpecah, saya mampirlah di sini sama mpok saya lah, mpok Uni Rifa, kakakku, biar kita bisa bareng gitu kan. Dan itu menjadi satu hal apa ya? Nggak ada salahnya saya sambil ini ada ini ada ini nih. Saya mau tolaah lagi, saya mau zakarah lagi, saya belajar lagi, gitu. Dan itu kita harus bersatu. Al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil bila nizamin. Kebenaran yang tidak terorganisir rapi akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Betul. Ya, itu perlu bersatu teman-teman. Ayo, yang dengan ilmu berdakwah dengan ilmunya. Yang dia nggak punya ilmu tapi ada hanya ide dan gagasan. Ayo berdakwah dengan ide dan gagasannya. Ya, saya nggak punya ilmu, saya nggak punya ide, tapi saya ini Ustaz, tapi saya punya harta. Ayo berdakwah dengan hartanya. Al-mu'minun lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang beriman dengan orang beriman yang lainnya, al-muslimun lil muslimin ikhwah. Saudara, dia seperti satu bangunan, saling menguatkan. Saling menguatkan. Ada yang jadi pagar, ada yang jadi pintu, ada yang jadi dinding, ada yang jadi tiang, ada yang jadi atap. Harusnya begitu. Bagi orang-orang yang Allah kasih ilmu yang manfaat dari ilmunya. Karena hari ini hati-hati teman-teman. Banyak orang yang berilmu, tapi ilmunya hanya membuat kita decak kagum saja. Hanya bisa bikin kita decak kagum saja. Ilmunya pinter ya gitu.
luar biasa. Tapi tidak membuat kita ini semakin dekat sama Allah. Maka caranya gimana untuk mencari guru yang baik, teman yang baik, sahabat yang baik saat kita berjumpa dengannya, menyembuhkan luka batin kita dan kita semakin dekat sama Allah. Itu satu. Temani orang yang ketika kita ketemu dengannya menyembuhkan luka batin kita dan membuat kita semakin dekat sama Allah. Biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang bijak dalam ilmunya, punya ilmu diamalkan. Lalu yang kedua, menambah pengetahuan kita, semakin kita paham tentang dunia, semakin dekat kita sama Allah dan kita menjadi tenang ketika bersamanya. Biasanya ketenangan itu timbul karena dari ketulusannya. Dua orang ini jangan jauh dari dia, teman-teman. Jadikan guru, jadikan sahabat, jadikan teman. Percuma ilmunya tinggi tapi hanya membuat hati keras. Lebih baik kita duduk, ada orang mungkin dia tukang kelontongan, tukang gorengan, mungkin dia tukang sol sepatu, orang tua, tapi kita pada saat duduk di samping bersama sama dia di samping masjid, kok hati saya tenang ya. Biasanya ketenangan itu ketika bersama orang tua ini karena ada ketulusan dalam hati. Ya. Karena ada ketulusan di hatinya hingga membuat kita tenang. Begitulah satu ilmu itu kayak gitu, teman-teman. Makanya perlu wadah yang bersih. Kenapa nuntut ilmu perlu wadah yang bersih? Karena sejatinya ilmu itu kan masuk ke dalam diri kita. Kalau kitanya kotor, kalau kitanya iri, dengki, sombong, maka ketika ilmu dapat pada diri orang yang sombong, ilmu digunakan untuk kesombongan. Hati-hati. Hati-hati. Maka bersihkan jiwa kita ya Allah, bersihkan kami dari sifat ujub, riya, sum'ah, takabur, penyakit-penyakit hati ya Allah, hilangkan ya Allah. Minta sama Allah. Semakin bertambah ilmunya, semakin dia posisi semakin dekat sama Allah, semakin nyaman hidupnya, semakin tertata. Bahasa untuk ngomong, nyakitin gak ya saya? Mata melihat yang manfaat, kuping kalau saya ngomong nih nyakitin orang gak ya? Dipikirin dulu, kalau saya tappingan ini manfaat atau tidak ya? Ya, kalau saya mau bicara ini bikin nyaman atau tidak ya? Semakin dekat gak ya orang sama Allah ya? Menyembuhkan luka batin orang atau tidak ya? Nah itu yang penting. Nah, maka saya bilang teman-teman, orang itu semuanya capek. Lebih baik capek yang endingnya masuk surga atau capek yang membuat sebelum masuk neraka udah neraka dulu. Pikirannya sakit, iri, dengki sama orang. Ketika ada uni semakin banyak pengikut, semakin hatinya sakit, semakin panas. Ketika ada Bang Zuma, ketika ada Ustadz Alif, ada teman-teman TikTok yang lain, semakin teman-teman semakin banyak viewer, semakin banyak yang semakin ilmunya makin baik, makin bijak dia, terus dia semakin sakit hati. Kan aneh kayak gitu. Ya. Maka ayo teman-teman perbaiki. Di bulan Ramadan jadikan latihan untuk kita. Memilih, oke, saya kemarin keliru. Masuk komal-komal yang membuat lalai. Oh, cari. Dan insya Allah saya dengan Uniripa dan teman-teman yang lain, guru-guru yang lain, ayo buka komal kajian, buka komal Quran, buka komal hadis, bukan komal ilmu pengetahuan. Gak perlu lagi kita mengkontrol, janganlah karaoke, janganlah pargoy, biarkan saja. Itu urusan mereka. Tapi kita bikin komal juga agar kiranya teman-teman yang belum bisa buka komal barangkali masuk, oh daripada di sana dia bisa memilih. Ya, itulah sebetulnya yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Mungkin nanti gantian lelah, oh di sana habis buka komal lelah, ganti kita masuk. Masya Allah. Gitu. Lanjut. Ya Ustaz, karena di sini kan sudah mau jam 8, saya ada aktivitas juga. Insya Allah kita after subuh waktu Ternate, waktu menemani teman-teman di WIB sahur. Saya insya Allah setiap hari buka tadabbur Quran mulai dari surah Al-Baqarah. Nanti kita akan pilih ayatnya selanjutnya. Tetap menyambung itu sampai nanti Allah izinkan kita menyelesaikan Ramadan ini. Wabil khusus untuk Ustadz Hanafi, semoga menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat, menjadi wasilah selamatnya kita dari api neraka, menjadi asbab orang-orang semakin cerdas sehingga mereka memuliakan agama Allah
dan memuliakan baginda Rasulullah Muhammad SAW, memuliakan para nabi bukan malah merendahkan. Dan juga buat yang mau poligami ya, yang pertama carilah istri yang betul-betul ikhlas, bukan istri yang terpaksa ikhlas gitu, sulit gitu ya. Karena kalau poligami nanti ketemu istri gak ikhlas, nanti seadil-adilnya antum tetap juga nggak adil. Itu Tapi ya. kalau antum dapat istri yang Amin, ikhlas, dibawa walaupun kayak antum amin nggak pula. adil, walaupun antum istrinya nih, kalau antum sudah punya istri yang apa namanya yang ikhlas, ketika antum tidak adil pun antum tak akan dihukumi sebagai orang yang tidak adil ya. Ingat, poligamilah asal mampu, kalau nggak mampu jangan poligami ya. Gitu. Buat laki-laki teman-teman, para laki-laki, satu aja udah kayak kiamat kubro teman-teman. Mau nambah? Uni aku mau nanya Uni. Aku mau nanya dulu. Iya. Bisakah poligami buat orang yang jomblo nih? Satu aja belum. Satu aja belum kok poligami. Poligami pula. Gimana ceritanya itu? Ya Allah. Mudah-mudahan gini ya. Gitu, atuh. Izin Rifa Bunda sedikit. Siap tambah. Bunda, masuk Bunda. Nah, sudah. Begini, mudah-mudahan bulan puasa ini dengan banyak-banyaknya kita membaca Al-Quran, makin melembutkan hati, makin terkontrol emosinya, makin rendah hati, Betul. bukan rendah diri ya. Hati-hati salah penempatan kata. Makin rendah hati, nggak rendah diri, nanti minder kalau rendah diri. Nah itu biar satu ayat yang kita dapat, tapi bukan berarti meringankan. Bisa mengaplikasikan ke dalam diri, ya, ke dalam diri dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan sampai bercampur antara hak dan yang batil.